قال المؤلف وإذا أذنب استغفره. نعم اقرأ. Dan jika berbuat dosa akan beristighfar. Penulis juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap orang yang membaca risalah ini dijadikan orang yang apabila melakukan dosa dia akan beristighfar. Yang dimaksud dengan dosa adalah maksiat dan kesalahan yang dengannya seorang hamba mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Semua hamba Allah tidak ada yang luput dari dosa ini setinggi apapun derajatnya kecuali orang-orang yang memang dijaga oleh Allah taala. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wal ma'sumu man asamallah." Orang yang maksum itu adalah orang yang dijaga oleh Allah. Nah, stop. Penulis berkata, "Wa idza adnaba istaghfara." Kita semua pastilah melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Cuman kita punya Allah Subhanahu wa taala yang hadir dengan namanya Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Maha menerima ampunan. Dan tidak ada dari kalangan manusia yang bisa melakukan seperti ini, Pak. Setiap kita melakukan kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau sekiranya kita kerja di sebuah perusahaan, terus pimpinan kita berkata bahwa Anda wahai karyawan, apapun sebesar apapun kesalahan yang Anda lakukan, saya tutupin, saya maafkan semua. Ada yang datang terlambat, maaf ya, dimaafkan. Ada yang korupsi, dimaafkan. Ada yang ini dimaafkan. Kira-kira ada nggak yang seperti itu? Nggak ada ya. Paling bosnya atau pimpinannya mengatakan, saya capek. Sudah, kamu keluar aja. Saya sudah capek memaafkan kamu. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak ada lelahnya memaafkan kita. Disebutkan dalam sebuah diskusi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, "Adnaba abdi dzamban." Hambaku melakukan kesalahan. Fa'alima anna lahu rabbun. Lantas dia mengetahui dia memiliki Rabb. Yaghfiru dzunuba wa ya'khudzu bidzunub. Yang mengampuni dosa-dosanya dan mengazab dia dengan sebab dosanya. Fayaqul, lalu hamba ini berkata apa? Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Dimaafkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Besoknya dia melakukan lagi hal yang sama, minta maaf lagi dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah dan niscaya aku akan ampuni. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun itu, maka kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hambaku, jangan berputus asa. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Kira-kira kalau ada orang, Pak, minum khamar, berjudi, ya, di siang hari Ramadan, terus kita datang menyampaikan hal ini, Pak, Bapak, Allah Maha Pengampun, Pak. Sebanyak apapun kesalahan Bapak, pasti Bapak diampuni oleh Allah Subhanahu. Tenang saja. Ini ayatnya, ini dalilnya, ini dari hadis. Allah Maha Pengampun. Siang ini Bapak melakukan dosa, malam Allah bisa ampuni. Malam Anda berbuat dosa, siangnya Allah bisa mengampuni. Tenang aja. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Dia akan istimrar dalam apa? Dalam kesalahan dan dosa. Nah, cuma di sini penulis membawakan sebuah hadis, yaitu al-ma'sum man asamallah. Maksum itu maknanya adalah orang yang apabila melakukan kesalahan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya Bapak maksum. Ini berlaku hanya pada nabi. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia tidak melakukan kesalahan, cuman kalau melakukan kesalahan ditegur. Contoh, tatkala Rasulullah bermuka masam kepada Abdullah ibn Ummi Maktum, itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla. Tatkala Rasulullah menjauhi istri-istrinya, ditegur langsung oleh Allah,
Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Coba langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Nabi dari kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya, itu tidak ada yang maksum. Paham? Tidak ada yang maksum. Tidak langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ditegur dari temannya atau ditegur dengan musibah dan yang lainnya. Terus terjadinya dosa pada seorang hamba tidak selalu menjadi tanda kekurangan dirinya. Dosa akan menjadi tanda kekurangannya apabila dia tidak beristighfar dan tidak bertaubat darinya. Bila dia beristighfar dan bertaubat, maka itu justru terkadang menjadi sebab tinggi derajatnya. Yang demikian dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang mukmin sebagai orang yang bertakwa, disebabkan mereka melakukan dosa lalu mereka pun beristighfar. Allah berfirman, Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa dari setan. Mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka bersabar dan meminta ampun. Surah Al-A'raf ayat 201. Jadi ketika melakukan dosa atau kesalahan, segera mungkin istighfar, astaghfirullah, atau Allahumma gfirli. Ya Allah, ampunilah kesalahanku. Jangan mengucapkan astaga atau astaga naga. Kenapa kira-kira ini? Karena ini enggak pas. Astaga itu enggak sesuai dengan susunan sorof. Paham? Istaghfaro, yastaghfiru, istighfaron, mustaghfarun, astaghfir. Astaghfir itu fi'il mudhari yang terkandung fa'il ana, astaghfiru, nastaghfiru, atau ana mustaghfirun. Paham? Kalau astaga itu enggak ada. Ini sering kita ucapkan ya, astaga. 6. Lanjut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang sifat para penghuni surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Ali Imran ayat 133 sampai 136. Adapun yang dimaksud dengan istighfar adalah memohon ampun kepada Allah, sedangkan al-ghafar atau ampunan itu sendiri maknanya adalah menutupi sesuatu dan menghapus jejaknya. Nah, sekarang kita melakukan kesalahan. Karena memang kita tidak luput dari kesalahan. Allah berfirman dalam hadis kursi, Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni. Wahai hamba, sesungguhnya kalian itu melakukan kesalahan siang dan malam, sementara aku adalah yang mengampuni seluruh kesalahan.
Makna dari ghafar adalah sataroh, menutupi. Menutupi di dunia, apakah nanti diikop di akhirat? Nah, ini permasalahan nanti ketika kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pertemuan sebelumnya kita menyebutkan tentang ardun. Apa itu? Allah tanya kita, kamu begini ya, melakukan dosa begini ya. Terus kita akui iya ya. Kemudian kata Allah, dulu di dunia saya tutup-tutupin, sekarang saya ampunin, yang menyebabkan Anda tidak disiksa di neraka jahanam. Qala al-muallif fa inna haula'i as-salasa unwanus sa'adati. Nah, lanjut. Karena sesungguhnya 3 hal tersebut tanda-tanda kebahagiaan, yaitu rasa syukur, kesabaran, dan istighfar atau memohon ampunan. Kebahagiaan itu adalah suatu sifat yang ada pada diri seseorang yang menjadi salah satu sebab hilangnya kegundahan, kesedihan, bersamaan dengan hadirnya ketenangan hati. Allah pun telah menerangkan bahwa orang-orang yang beriman diberikan diberikan kepada mereka ganjaran yang baik di dunia dan akhirat. Allah berfirman, wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Al-A'raf ayat 128. Nah, kata penulis ketiga ini yaitu apa? Idza utiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza atnaba istaghfara. Ketiga hal ini adalah unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan seseorang. Jika ketiga ini mengiringi kehidupan seseorang. Karena dia hidup di dunia tidak lepas dari 3 hal ini, Pak. Diberikan nikmat. Kapan dia bahagia? Kalau dia bersyukur. Kalau dia tidak bersyukur, bagaimana caranya? Dia akan penuh dengan kegelisahan. Tidak bahagia. Lihat tetangga punya mobil, gelisahnya minta ampun. Lihat orang, Masya Allah, punya ini, punya itu, gelisah dia. Tidak bahagia. Kenapa? Karena tidak mensyukuri apa yang dia miliki. Maka kata Rasulullah SAW, ciri orang yang bersyukur kalau dia mendapatkan kenikmatan adalah dia melihat apa yang lebih di bawahnya. Contoh, Bapak sekarang punya istri 1. Maka jangan lihat istri yang mereka memiliki istri 2. Anda akan gelisah terus kan? Wah, kapan saya ini punya istri 2, 3 dan lain-lain. Syukuri yang 1. Undur ila man huwa asfala minkum. Lihat yang ada di bawah kalian. Lihat tuh pemuda-pemuda yang belum nikah. Nador sana sini belum juga ketemu jodohnya. Anda sekarang punya kendaraan bermotor. Jangan lihat mereka yang sudah punya mobil, punya ini, punya itu. Lihat mereka yang ojol sana sini. Kemana-mana harus naik angkot. Maka Anda dapat mensyukuri nikmat Allah. Nah, demikian juga tak kala Anda tertimpa suatu musibah. Kapan Anda bahagia? Kalau Anda bersabar. Kalau Anda tidak bersabar, Anda akan gelisah, sengsara. Sengsara. Tapi Anda tahan jiwa, meyakini bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaitu apa? Jika berdosa, maka segera meminta ampun. Kalau enggak, Bapak akan gelisah terus. Seorang penyair pernah memperumpamakan orang yang berdosa itu, Pak, atau orang yang berbuat maksiat, seperti orang yang tidur berselimut gitu, sementara ada ular kobra di dalam selimutnya. Kira-kira bagaimana gelisahnya orang ini? Jangankan ular, Pak, curut aja ada di dalam kamar kita. Itu apa namanya? Kita nggak tenang kan hidupnya. Cek kemana-mana, astagfirullah. Nggak nyenyak tidur kita. Apalagi ular kobra di dalam selimut. Betapa tersiksanya hidup kita. Demikianlah mereka yang berdosa dan tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa 3 hal ini menjadi unwanus sa'adah. Sertailah kehidupan Anda dengan ketiga hal ini. Jika Anda kepengen bahagia. Tanda kebahagiaan Anda adalah tuma'ninnatul qalbi, ketenangan hati, insyirahus sadar, kelapangan dada, ladzatu fit ta'ah, kelezatan di saat beribadah.
inilah surga dunia, Pak. Inilah surga dunia. Bukan surga dunia itu punya istri cantik. Paham? Punya istri cantik tapi enggak soleha. Kesana kemari buka auratnya, kesana kemari pajang wajahnya di media sosial. Anda akan sengsara dengan istri yang seperti ini. Paham? Jadi kebahagiaan itu adalah yang tadi kita sebutkan, dan ini adalah surga dunia. Kata Ibnu Taimiyah, inna fid dunya jannatun man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Siapa yang tidak merasakannya, memasukinya, pasti dia tidak akan masuk surga akhirat. Nah, Ilam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-dina kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Nah, baca. Ketahuilah, semoga Allah selalu memberimu petunjuk dalam menjalankan ketaatan kepadanya, bahwasanya sesungguhnya hakikat dari ajaran Hanafiyah, agama Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah agar engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Dia semata, sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku saja. Adz-Dzariyat ayat 56. I'lam, ketahuilah, ini adalah kata perintah di mana penulis menuntut pengetahuan atau ilmu pembaca dalam masalah yang akan disebutkannya. Yang dimaksud dengan al-ilmu atau ilmu adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengenal sesuatu dengan pengenalan yang sebenarnya tentang kondisi yang ada pada sesuatu tersebut. Tidaklah dinamakan ilmu menurut pendapat kebanyakan para ulama kecuali kalau terpenuhi beberapa hal. Pertama, bahwa ilmu yang ada memang diyakini dengan pasti. Jika tidak pasti, maka bukan ilmu melainkan dzon atau dugaan. Kedua, bahwa objek dari ilmu tersebut benar-benar sesuai dengan kenyataannya. Apabila yang ada dalam pengetahuan atau keyakinan seseorang tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu tidak dinamakan ilmu. Ketiga, bahwa ilmu tersebut dibangun di atas dalil-dalil. Ini adalah syarat yang ditetapkan oleh sebagian ulama. Sebagian ahli ilmu yang lain tidak mempersyaratkan hal ini. Dan penulis membahas tentang apa? Tentang kalimat i'lam, ketahuilah. Ayo kita apa? Diperintahkan untuk mempelajari apa yang akan dijelaskan oleh penulis matan. Kemudian penulis memperincikan tentang apa? Tentang ilmu, bahwa ilmu itu haruslah muncul dari keyakinan yang pasti. Ini pertama. Yang kedua, objek yang diilmui itu harus memang sesuai dengan hakikat. Jangan apa? Jangan kita hanya sekedar meraba-raba, menduga-duga. Maka ini pasti nanti terjatuh pada dzon, waham, syak. Apa bedanya ini, Pak? Kalau waham itu 75% salahnya. Paham? Kalau syak itu 50% salahnya. Kalau dzon itu 25% salahnya. Kalau ilmu 100% benarnya. Kalau jahil itu 100% salahnya. Kalau jahil murakkab itu 200% salahnya. Kenapa? Dia salah terus mengaku dia benar. Paham? Ini namanya jahil murakkab, jahil pangkat 2 ya. Nah, terus arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah selalu memberimu petunjuk dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Ini merupakan doa yang dipanjatkan oleh penulis bagi pembaca bukunya, bahwa beliau memohon kepada Allah Ta'ala agar menjadikan kita sebagai orang yang termasuk dalam doa ini, dan agar doa ini terkabul bagi kita dan orang lain. Ar-rushd atau petunjuk adalah lawan dari al-ghayy atau kesesatan. Maknanya adalah segala perbuatan atau perilaku yang lurus yang dibangun di atas ilmu yang benar. Dan yang dimaksud dengan istilah ar-rushd ini adalah ad-dalalah atau arahan dan bimbingan, dan at-taufiq atau taufik. Adapun makna doa beliau, semoga Allah selalu memberimu petunjuk dalam menjalankan ketaatan kepadanya, adalah semoga Allah memudahkanmu dalam menempuh jalan-jalan ketaatan dan membimbingmu di jalan tersebut.
Sedangkan makna ketaatan adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, ini sudah pernah kita jelaskan bahwa ar-rusydu itu adalah bimbingan, pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan. Dan ini harus dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena boleh jadi nanti Pak kita melakukan suatu ibadah yang kita itu benar, menganggap itu benar, ternyata enggak sesuai. Meskipun ada dalilnya, kita mungkin salah dalam memahami dalil atau dalilnya sudah benar tapi kita salah dalam penerapan. Maka kita butuh apa? Ar-rusyd, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah bimbingan ini secara langsung dari Allah? Yang dikenal dengan apa? Ilmu laduni. Yang diyakini orang-orang sufi itu ya, bahwa saya langsung belajar dari Allah, enggak perlu hadir di majelis-majelis ilmu. Paham Pak? Ataukah kita butuh bimbingan dari apa? Butuh rusyd, yaitu melalui jalur para nabi dan para rasul, kemudian dai-dai yang menjelaskannya. Karena ini adalah milik mereka. Dikenal dengan apa? Hidayatut taufiq wal irsyad wad dilalah. Itu milik Allah, taufiknya milik Allah, al irsyad wal bayan itu milik para dai. 6. Annal hanifiyata, bahwa sesungguhnya hakikat dari ajaran Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah yaitu agama atau keyakinan yang memalingkan dari syirik menuju tauhid. Al-Hanaf secara bahasa maknanya kecenderungan, pergeseran, perpindahan. Orang yang telah bergeser kedua kakinya disebut Al-Ahnaf. Adapun dalam berbagai nas yang dimaksud dengan Al-Hanafiyah adalah agama yang memindahkan manusia dari kemusyrikan menuju tauhid. Nah, jadi Hanifiyah maknanya adalah al-mail. Al-mail, ai kecondongan kepada tauhid, berpaling dari kesyirikan. Harta disebut dengan apa Pak? Mal dalam bahasa Arab. Makanya muncul baitul mal. Baitul mal, baitul mal. Kenapa dikatakan harta itu mal? Dikarenakan yamilun nafsu ilaih. Jiwa manusia itu sangat condong kepadanya. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu benar-benar apa? Condong cinta kepada harta. Millata Ibrahimah, agama Nabi Ibrahim. Yang dimaksud oleh penulis dengan agama Nabi Ibrahim adalah syariat dan akidah yang bapak para nabi Ibrahim berada di atasnya. Sementara beliau adalah di antara nabi yang paling utama dan termasuk Rasul Ulul Azmi. Banyak nas yang menyebutkan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Di antaranya firman-Nya, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim." Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, lagi yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. An-Nahl ayat 120 sampai 121. Nah, jadi Hanifiyah itu adalah millah, agamanya Ibrahim alaihi salam. Agama Ibrahim adalah agama yang tumbuh di atas fitrah atau tauhid. Kenapa? Karena Ibrahim ini sejak dilahirkan oleh ibunya, dia ditaruh di dalam gua agar menghindari kejaran atau pembunuhan dari raja yang mengincar bayi-bayi laki-laki pada waktu itu. Akhirnya ibu dan bapaknya Azar menaruhnya di dalam gua. Tidak diberikan makan. Akhirnya tumbuh Ibrahim ini dengan fitrahnya. Apa itu fitrah Pak? Yaitu agama Islam. Paham? Karena Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan di atas agama Islam. Fa'abawahu ayyuwahidani au yunassirani au yumajjisani. Kedua orang tuanya lah nanti yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Coba Bapak kalau punya ini, dibiarkan gitu saja, nggak ada yang gangguin dia,
dia akan tumbuh apa? Dengan fitrahnya. Nah, lingkungan ini yang akan merubah dia, bayi tersebut. Kemudian pencarian, dia berusaha apa? Mencari Tuhannya. Ibrahim alaihissalam melihat bulan, melihat bintang, melihat ini, terus berkata, ini adalah Robku. Tak kala tenggelam matahari tersebut, enggak mau lagi dengan Tuhan itu. Pencarian, akhirnya dia mendapatkan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus anta'budallaha adalah agar engkau beribadah kepada Allah. Makna ibadah adalah penghinaan diri atau penghambaan dan pengorbanan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketaatan tidak dianggap sebagai ibadah kecuali jika memenuhi beberapa rukun. Pertama, pengorbanan dan penghinaan diri atau penghambaan. Karena dalam bahasa Arab, ibadah maknanya adalah al-khudu' atau pengorbanan, dan at-tadallul atau penghinaan diri dan penghambaan. Jika bangsa Arab menyebut ungkapan tariqun mu'abbad, jalan yang diinjak-injak, maknanya adalah jalan yang dihinakan atau diinjak-injak manusia sehingga menjadi mudah dan nyaman untuk melintasinya. Kedua, al-khauf atau rasa takut, di mana seorang manusia takut apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukumnya apabila dia meninggalkan ibadah dan mengerjakan maksiat. Terdapat dalil yang memerintahkan kita untuk takut kepada Allah seperti firman-Nya, wa khafuni in kuntum mu'minin. Tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ali Imran ayat 175. Ketiga, ar-raja atau pengharapan, yaitu mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Al-Baqarah ayat 218. Keempat adalah mahabbah atau rasa cinta, di mana seorang hamba beribadah dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Al-Baqarah ayat 165. Anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbul pertanyaan sekarang, Pak, kenapa Allah memerintahkan kita beribadah? Kenapa enggak yang lain saja? Dia menciptakan kita untuk beribadah, dia menyuruh kita beribadah, ibadah terus. Ternyata ibadah itu adalah hakikat kehidupan kita yang sebenar-benarnya, Pak. Kita kalau mau hidup sebagaimana hakikat manusia, maka harus beribadah. Kalau tidak, maka kehidupan Anda seperti kehidupan bahimatul an'am. Seperti apa? Hewan yang hanya mengedepankan perut, syahwat perut dan syahwat kemaluan. Paham? Sementara kalau Anda beribadah, ini adalah hayatun hakikiyatan lak. Kehidupan yang hakiki bagi Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat 24, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila keduanya mengajak kalian kepada kehidupan yang hakiki. Paham? Jadi ibadah yang kita lakukan ini adalah sebenarnya kehidupan kita yang hakiki. Kalau kita enggak beribadah, Pak, pasti kehidupan kita itu seperti kehidupan hewan. Itu sudah otomatis. Paham? Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ternyata ibadah itu memperlancar rezeki kita. Paham? Jangan dibayangkan bahwa kalau saya ibadah terus, anak istri saya mau makan apa? Paham? Saya butuh uang, saya butuh ini. Kalau saya di masjid kajian, sholat ini, saya butuh apa? Saya dapat dari mana nanti? Orang yang seperti ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berprasangka buruk kepada Allah. Sementara Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ya ibadi tafarraq li ibadati amla usadraka ginan wa asudda faqrak.
Wa illa taf'al mala'tu yadaika syuglan walam asudda faqra. Wahai hambaku, sibukkan ibadah kepadaku. Niscaya aku akan tutupi kefakiran. Aku penuhi kekayaan di dalam hatimu. Kalau tidak, maka aku akan sibukkan kedua tanganmu dengan kesibukan yang tiada hentinya. Dan aku tidak tutup kefakiranmu. Nah, yang jadi masalah terkadang kalau yang kerjaannya seperti ojol gitu ya. Biasanya diuji dengan apa? Ketika adzan berkumandang banyak pesanan masuk. Banyak orderan masuk. Aduh. Mana nih ya? Kalau dia dibisikin syaitan, udah kan panjang waktu sholat duhur ya. Kamu bisa nanti sholat duhur di jam 2 dan jam 3 dan seterusnya. Kalau dia mengedepankan, sudah bismillah aja. Saya sholat dulu aja. Mau orang itu nggak pakai saya atau enggak, pokoknya saya sholat dulu aja. Kira-kira nanti habis selesai sholat dia ada nggak orderan lagi? Ya ada, pasti ada insya Allah. Paham? Nah kita terkadang terlalu mengedepankan usaha daripada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini penulis menyebutkan ada 4 rukun ibadah. Yang pertama adalah al-khudu. Ini lebih tepat ya daripada at-tadallul. Al-khudu ini lebih tepat, yaitu merendahkan diri dalam beribadah kepadanya. Yang kedua adalah al-khauf, rasa takut. Kemudian yang ketiga ar-roja, berharap. Yang keempat al-mahabbah. Jadi al-mahabbah dan ar-roja itu Pak merupakan motor pendorong agar kita beribadah terus menerus. Kalau tidak ada harapan di dalam diri kita di saat beribadah Pak, maka kita nanti seperti tukang-tukang itu yang dia bekerja mulai dari pagi sampai jam 8, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ketika bosnya atau mandornya mengatakan bahwa maaf Pak, saya nggak gaji kamu selama berapa bulan ke depan, nah lagi nggak ada uang. Kira-kira dia semangat nggak Pak bekerja? Dia lemas kan bekerja ya. Aduh, nggak ada harapan lagi sudah. Istri saya butuh sembako, anak saya butuh susu, tapi ternyata nggak ada. Maka dia akan beralih ke pekerjaan yang lain. Yang di sana ada harapan yang dia akan bisa dapat. Nah, tapi kalau dia bilang, udah Pak, saya cinta pekerjaan ini. Bapak nggak gaji saya tetap akan bekerja di sini. Karena saya sudah cinta dengan pekerjaan ini dan cinta dengan Bapak. Berarti masih ada motor penggerak ini. Tapi kalau sudah rasa bencinya nggak ada, dia hanya benci saja kepada pekerjaannya dan akhirnya apa? Yang ada tidak ikhlas, terpaksa bekerja. Kemudian rasa takut. Rasa takut ini juga yang menyebabkan seorang itu tetap berada di rel ketaatan. Kalau rasa takutnya sudah nggak ada, maka puasa dia tinggalkan, sholat dia tinggalkan, ibadah dia tinggalkan. Kenapa? Karena rasa takut sudah nggak ada. Wahdahu, dia semata, yaitu menjadikan ibadah hanya untuk Allah semata, tidak memalingkannya sedikit pun kepada selainnya dari kalangan hamba atau apapun juga. Mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan agama itu hanya untuk Allah semata, yaitu mengesahkan ketaatan dan penyembahan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Allah berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Az-Zumar ayat 2. Yang dimaksud dengan ad-din atau agama dalam ayat ini adalah ketaatan. Inilah yang menjadi tujuan para rasul dahulu diutus untuk meluruskannya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. An-Nahl ayat 36. Kita diperintahkan beribadah ikhlas kepada Allah, memperuntukkan hanya untuknya. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ibadah kita. Tidak butuh dengan ibadah kita.
Lantas apa nih tujuannya memperuntukkan ibadah kepadanya sementara dia tidak butuh kepada kita? Ternyata Pak, kalau kita mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, inilah yang membuat kita nanti istiqomah, terus mengerjakan ibadah tersebut. Paham? Tapi kalau sekiranya kita kesana kemari tujuannya, maka nanti nggak bisa kokoh, nggak bisa istiqomah dalam ibadah. Allah ajarin kita tetap ikhlas beribadah, karena inilah yang membuat Anda istiqomah sampai mati. Karena ini yang diharapkan oleh Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu hingga kematian datang. Paham? Ini Pak, tipsnya kenapa kita disuruh ikhlas. Karena kita ini Pak nggak tahu akhir kehidupan kita seperti apa. Paham? Apakah kita seperti saat ini terus menerus sampai mati, ataukah ternyata di akhir hidup kita berubah? Ada sebuah ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 266 yang membuat bingung Umar bin Khattab, mengumpulkan seluruh sahabat untuk mencari penjelasan tafsir ayat ini. Al-Baqarah ayat 266 yang bunyinya ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannah. Apakah kalian suka kalau sekiranya memiliki kebun, kemudian di kebun tersebut ada pohon korma, pohon anggur, dan muncul berbagai buah-buahan dari dalam kebun tersebut. Sementara si pemilik kebun ini sudah tua, dan anak-anaknya masih kecil-kecil. Kemudian kebun ini diterpa badai angin yang disertai oleh api. Akhirnya menghanguskan kebun ini. Gak bisa ngapa-ngapain lagi si pemilik kebun ini. Kenapa? Karena anaknya gak bisa bantuin, masih kecil-kecil kan? Lantas dikumpulinlah sahabat-sahabat ini untuk menafsirkan ayat ini. Apa maksudnya ini? Bingung Umar bin Khattab. Ditanyalah sahabat-sahabat yang ada ini. Kata mereka, wallahu a'lam, kami nggak tahu. Nanti Bapak bisa cek. Wallahu a'lam, apa namanya di surah Al-Baqarah ayat 266. Lantas Umar bin Khattab marah. Kalian nggak usah mengucapkan Allahu a'lam. Kenapa? Karena Allah itu sudah pasti tahu. Paham? Nggak usah mengucapkan Allahu a'lam. Karena Allah sudah pasti tahu. Yang saya inginkan kalian tahu atau tidak tahu itu saja. Lantas ada anak kecil di situ namanya Abdullah bin Abbas mengatakan, wahai Umar bin Khattab, ya Amiril Mukminin, saya mengetahui tafsiran ayat itu. Tafsiran ayat itu, kata Abdullah bin Mas'ud, diperuntukkan bagi mereka yang sudah tua, semasa hidupnya rajin beribadah, ternyata di akhir ujung hayatnya Allah mengutus syaitan kepadanya, lantas membisikkan perbuatan maksiat, kemudian dia berbuat maksiat yang menyebabkan seluruh amalannya terhapus. Seluruh amalannya terhapus. Ini menunjukkan bahwa kita itu tidak tahu apakah kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka kita diperintahkan beribadah ikhlas karena Allah, agar ini yang menyebabkan kita nanti istimror, istiqomah di atas ketaatan. Lanjut. Begitu juga firman Allah, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Al-Anbiya ayat 25. Adalah para nabi terdahulu apabila menyeru kaumnya akan berkata, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Surah Hud ayat 50. Dan inilah yang menjadi tujuan diciptakannya makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia dan jin, sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Lanjut terus. Tidaklah
Ma di sini adalah ma an-nafiyah atau peniadaan. Dengan kata ini ditiadakan segala maksud dan tujuan penciptaan manusia dan jin kecuali dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Al-jinna, jin. Jin adalah salah satu makhluk Allah yang diciptakan dari api. Jin ada yang mukmin dan ada yang kafir. Wal insa atau manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dari tanah. Bapak manusia adalah Adam alaihissalam. Di antara mereka ada yang mukmin dan ada yang kafir. Illa liya'buduni, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ini merupakan penjelasan mengenai tujuan penciptaan jin dan manusia. Pada asalnya, bentuk pengecualian yang datang setelah penafian atau peniadaan memberi faedah al-hasyar atau pembatasan. Seakan-akan Allah membatasi sebab atau tujuan penciptaan jin dan manusia pada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ayat terakhir yang dibawakan penulis di sini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ayat yang sering kita dengar, hikmah dan tujuan penciptaan jin dan manusia, yaitu apa? Untuk beribadah. Tapi ingat Pak, bahwa kesempurnaan ibadah itu dengan ma'rifatullah, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak bisa sempurna dalam beribadah kecuali mengenal Allah, mengenal zat yang Anda ibadahi, yang Anda sembah. Allah sebutkan tujuan penciptaan langit, bumi, dan apa yang ada di dalam keduanya itu lima'rifatillah, untuk mengenal Allah. Ayatnya di surah At-Talaq ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, Pak. Tujuannya apa? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha Mampu dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kalau kita gabungkan ayat ini dengan ayat dalam surah Az-Zariyat ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tujuan penciptaan alam semesta ini ada 2. Apa itu? Beribadah dan mengenal Allah. Dan ibadah tidak akan sempurna kecuali bima'rifati al-khaliq, dengan mengenal zat yang kita ibadahi. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhidi. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharati fa idza dakhala syirku fi ibadati fasadat kal hadasi idza dakhala fi taharah. Ini kan enggak ada harokatnya ya, bukan karena saya yang bisa baca kitab, ini karena hafalan aja. Paham? Ini karena enggak ada harokatnya ya, bacanya karena sudah dihafal. Nah, jika engkau telah mengetahui bahwa Allah telah menciptakanmu agar engkau beribadah kepadanya, maka sekarang ketahuilah bahwa suatu ibadah tidak akan disebut ibadah yang sesungguhnya kecuali dibarengi dengan tauhid. Sebagaimana salat tidak akan disebut salat yang sesungguhnya kecuali jika dibarengi dengan thaharah atau bersuci. Jika kemusyrikan masuk ke dalam sebuah ibadah, maka rusaklah ibadah itu, sebagaimana halnya jika hadas masuk dalam proses thaharah. Nah, terus Syarah Syekh As-Satri, jika engkau telah mengetahui bahwa Allah telah menciptakanmu agar engkau beribadah kepadanya. Maksudnya, jika telah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya karena engkau juga seorang dari kalangan manusia, berarti engkau termasuk dalam ayat ini. Maka sekarang ketahuilah bahwa suatu ibadah tidak akan disebut ibadah yang sesungguhnya kecuali dibarengi dengan tauhid. Artinya, jika telah nyata bahwa engkau termasuk dari orang yang wajib menyembah Allah, maka sudah selayaknya engkau tahu bahwa suatu ibadah disebut sebagai ibadah yang benar dan teranggap secara syar'i kecuali jika diiringi dengan tauhid. Nah, stop dulu. Penulis di sini menyamakan antara apa? Antara
salat dengan tauhid. Di mana ibadah itu Pak harus dibarengi dengan apa? Dengan tauhid. Kalau tidak ada tauhid pada ibadah kita, maka itu percuma. Seperti orang yang sholat tanpa ada wudu, tanpa ada kesucian pada dirinya. Gambarannya seperti ini Pak. Ada orang ya rajin sholat, rajin puasa, setiap tahun umroh, setiap tahun dia haji. Tapi dia masih pelihara tuyul di rumahnya. Masih pelihara jimat, ada digantung-gantung ketupat di depan pintunya. Paham? Masih ada yang digantung-gantung kerang, mungkin ya, kulit kerang di mobilnya. Maka sholatnya percuma, puasanya percuma, nggak dianggap, umrohnya nggak dianggap semuanya. Kenapa? Karena ada kesyirikan pada dirinya. Paham? Sementara orang yang bertauhid tapi belum sempat melakukan amalan-amalan yang lain seperti sholat, puasa, dan yang lainnya, maka ciri atau tanda keselamatan sudah ada pada dirinya. Nanti Pak, di akhirat, di padang mahsyar, ada orang itu yang dia tidak sempat melakukan amalan kecuali kalimat la ilaha illallah yang pernah dia ucapkan. Atau istilahnya dikenal dengan apa? Hadisul bitokoh. Orang yang hanya membawa kayak KTP gitu, cuma bertuliskan la ilaha illallah. Ternyata ini ditimbang lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Inilah pentingnya Pak, kita bertauhid. Lebih baik kita bertauhid kepada Allah tapi kurang ininya daripada kita banyak ibadahnya nggak ada tauhidnya. Tauhid maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan dan tidak memalingkan ibadah tersebut sedikit pun kepada selainnya. Maksud penulis di sini adalah bahwasanya ibadah kepada Allah tidak akan dikatakan sudah benar dan diakui oleh syariat kecuali dengan mengesahkan Allah. Jika ada syirik yang menyertainya, maka ibadah itu belumlah benar dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman-Nya, "Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Jika kamu mempersekutukan Allah atau berbuat syirik, niscaya akan terhapus amalmu. Az-Zumar ayat 65. Nah, jadi tauhid lawannya adalah syirik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam Nabi Muhammad, "La in asyrakta," jika engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, niscaya amalanmu akan dihapus. Ini kalau syirik yang dilakukan adalah syirik besar. Kalau syirik kecil nggak seperti ini. Dia hanya menghapus ibadah yang sedang dia lakukan. Contoh gini Pak. Ada orang sudah puluhan tahun dia sholat, ibadah dan yang lainnya. Ternyata pernah dia satu kali menyembah patung atau menyembah pohon. Paham? Berarti dia terjatuh pada kesyirikan besar. Maka amalan 20 tahunnya ini dihapus, tidak dianggap lagi, haba'am mansur, seperti debu yang berterbangan. Kalau dia hanya melakukan kesyirikan kecil, contoh dia dia tadi sholat subuh, tapi dengan dasar riya, kepengen dilihat oleh manusia, maka amalan sholat subuhnya itu aja yang dihapus, nggak dianggap, nggak bernilai pahala. Nah itu bedanya syirik kecil dengan syirik besar. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharati. Sebagaimana sholat tidak akan disebut sholat yang sesungguhnya kecuali jika dibarengi dengan taharah. Maksud penulis adalah bahwasanya sholat tidak akan menjadi sholat yang diterima kecuali sudah bersuci. Jika ada seseorang sholat tanpa bersuci, maka bisa dikatakan ini adalah satu paket sholat, namun bukan sholat yang benar dan teranggap secara syar'i. Bahkan orang yang sengaja sholat tanpa wudhu justru akan disiksa lantaran apa yang dilakukannya, karena dia telah mengerjakan salah satu dosa besar. Akan tetapi walau tanpa wudhu, sholat yang dikerjakan tetap dapat dikategorikan ibadah, karena kalau tidak dinamakan ibadah, maka pelanggaran yang ada tidak akan memiliki konsekuensi berupa hukuman. Demikian pula orang yang menyembah selain Allah Ta'ala, yang dilakukannya tetap dapat dikategorikan sebagai ibadah. Karenanya kita dapat mengkritisi ibadah yang mereka lakukan dan kita katakan, mengapa kalian beribadah kepada yang selain Allah?
Lepas dari hal tersebut, ibadah yang dimaksud oleh penulis di sini adalah ibadah dalam istilah syar'i yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penjelas dari hal di atas, kita katakan bahwa ibadah itu harus memenuhi dua syarat supaya diterima oleh Allah. Pertama, dikerjakan dengan ikhlas untuk Allah semata. Oleh karena itu, barang siapa mengalihkan ibadahnya kepada yang selain Allah, maka ibadahnya tertolak, terhapus dan dibatalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'i 'anis syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah yang paling tidak butuh kepada sekutu. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan untukku, lantas ia menyekutukan amalan tersebut juga dengan selainku, maka aku berlepas diri darinya dan amalan syiriknya. Syarat yang kedua adalah ittiba atau mutaba'ah, ia mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu ibadah yang tidak dituntunkan oleh Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan bid'ah. Bid'ah adalah suatu cara atau aturan dalam agama yang diada-adakan atau dibuat sendiri, atau dengan makna lain yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu ibadah yang tidak ada ajarannya dalam syariat. Inilah yang dinamakan dengan bid'ah. Kalau ada seseorang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala dengan mengerjakan bid'ah, maka hendaknya disampaikan kepadanya, ini adalah bid'ah, engkau justru berdosa ketika mengerjakannya. Akan tetapi ini tidak bermakna dia telah keluar dari agama Islam. Sebagaimana dalam masalah sholat misalnya, sholat tidak akan dinamakan sholat jika tidak bersuci. Jika ada orang sholat, kita tanya apakah dia sudah bersuci sebelum memulai sholatnya. Jika dia mengatakan belum, berarti sholatnya tidak sah. Seperti ini juga dalam masalah tauhid dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sah kecuali memenuhi dua syarat, dikerjakan hanya untuk Allah dan dikerjakan sesuai petunjuk Nabi. Nah, terus sebagaimana salat tidak dinamakan salat kecuali jika telah bersuci, maka ibadah tidak dinamakan ibadah dalam makna yang syar'i kecuali jika diikuti dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menyembah yang selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia berbuat syirik atau menyekutukan Allah dalam ibadahnya. Yang dia kerjakan kita katakan sebagai ibadah dengan makna secara bahasa saja. Adapun dalam makna syar'i, maka tidak disebut ibadah yang benar dan tidak diterima di sisi Allah taala. Nah, lanjut. Jika kemusyrikan masuk dalam sebuah ibadah, maka rusaklah ibadah itu. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapus amalmu. Sebagaimana halnya jika hadas masuk dalam proses taharah. Sebagaimana taharah yang apabila masuk padanya hadas akan merusak dan membatalkannya. Maka begitu pula amal jika masuk padanya kemusyrikan, maka akan merusak dan membatalkannya. Nah, penulis di sini menyamakan antara syirik dengan hadas, tauhid dengan toharoh. Ketika kita ingin menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, maka harus ada 4 rukun yang terpenuhi. Contoh, saya mau menyamakan antum dengan rembulan atau bulan purnama, maka ada 4 rukun yang harus terpenuhi. Pertama, al-musyabbah yang diserupakan. Yang kedua, al-musyabbahu bih yang diserupakan dengannya. Kemudian yang ketiga, wajhu syabah, sisi kesamaan. Yang keempat adalah alatut tasbih, alat penyerupaan. Saya mengatakan antum ini seperti bulan. Antum seperti bulan, sama-sama bulat mungkin atau sama-sama bercahaya mungkin. Nah, antumnya adalah musyabbah yang diserupakan. Bulannya adalah musyabbahu bi yang diserupakan dengannya. Kemudian di sini pentingnya adalah wajhu syabah, sisi kesamaannya apa? Karena 2 hal ini harus ada yang menghubungkannya. Yaitu apa? Namanya wajhu syabah, sisi kesamaan. Dan ini nanti dibahas panjang lebar di ilmu balaghah. Sekarang kita masuk ke syirik dengan hadas. Apa sisi kesamaannya ini, Pak? Karena kita mau menyamakan hadas ini dengan syirik, ya kan? Hadas dengan syirik. Sisi kesamaannya adalah
sama-sama menjadi pembatal. Paham? Sama-sama menjadi apa? Menjadi pembatal atau penghalang diterima. Ibadah yang dibarengi dengan kesyirikan tidak diterima. Sebagaimana salat yang dibarengi dengan hadas juga tidak diterima. Paham? Ini sisi kesamaannya. Menyebabkan ibadah tersebut dia tidak diterima, terhalangi dengan mani penghalang ini. Syirik terbagi menjadi dua. Syirik kecil dan syirik besar. Hadas juga terbagi menjadi dua. Hadas kecil dan hadas besar. Apa bedanya hadas dengan najis? Apa kira-kira bedanya hadas dengan najis? Apa bedanya Bu Ridho? Hadas itu menghalangi sehatus shalah, sahnya salat. Kalau najis belum tentu. Belum tentu apa? Menghalangi sahnya salat. Contoh Anda salat. Kemudian di tengah salat Anda lewat tikus, kemudian BAB di kaki antum. Paham? BAB di kaki antum. Maka antum berusaha bersihkan saja, tetap lanjut salat. Beda halnya kalau Anda sedang salat kemudian kentut, maka Anda harus enggak boleh melanjutkannya. Anda harus wudu, kemudian salat lagi dari awal. Nah, ini bedanya antara hadas dan najis. Nah, kalau syirik besar tadi menghapus seluruh amalan. Kalau hadas besar mengharuskan mandi, kalau hadas kecil mengharuskan wudu. Nah, kita cukupkan. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Sebelum kita tutup. Nah, kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.